itu memang dalam anjuran Mahkamah Agung para pihak untuk memasuki pokok perkara itu harus dilakukan mediasi. Nah, namun mediasi itu bukan suatu putusan mutlak, itu hanya prolog antara satu pihak dengan pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Nah, dalam hal perceraian tentunya yang diharapkan mungkin tentunya majelis hakim berharap adanya rujuk kembali atau penarikan kembali gugatan. Dan apabila memang di antara dua pihak tidak setuju untuk melakukan secara musyawarah yang tadi saya sebutkan, ya tentunya mediasi itu juga dibatasi oleh undang-undang sesuai dengan SEMA. Ya, biasanya kalau nanti sudah tercapai masa waktu yang sudah diberikan untuk melaksanakan mediasi itu tidak tercapai, biasanya nanti akan dikembalikan ke majelis yang akan menentukan sikap tentang kelanjutan perkara. Tapi pada hakikatnya setiap gugatan yang diajukan oleh pihak itu wajib harus diberikan putusan. Maka dari itu kalau memang terjadi deadlock dalam mediasi, ya memang seharusnya perkara dilanjutkan. Putusan perstek ya, bila mana terjadi putusan perstek, bila mana Ria Ricis itu tidak hadir perkara tersebut, dia maka akan diputus secara perstek dan tidak hadirannya pihak istrinya. Jadi bila mana dia hadir tidak terjadi putusan perstek, itu yang akan terjadi dalam persidangan. Nah, kalau untuk menurut untuk hak asuh anak itu biasanya kalau anak masih di bawah umur itu secara otomatis biasanya seorang ibu yang akan mengasuh. Tapi bila mana ada kesepakatan mengasuh bersama, itu antara pihak bapak dan ibu itu dapat melakukan hak asuh bersama. Jadi nanti tergantung kesepakatan para pihak seperti itu. Dan mengenai biaya tanggungan biaya hidup anak itu adalah kewajiban seorang suami. Nah, kalau ya, kalau dalam kategori anak yang dalam pemeliharaan itu merujuk kepada ketentuan balik atau dewasa. Ketika anak itu sudah dewasa, ya kewajiban orang tua itu sudah tidak diperlukan lagi. Tetapi kalau memang ada hal tertentu, misalkan ya di luar ketentuan yang umum yang memang harus diberikan nafkahnya, uang biaya pendidikan sekolahnya, itu berdasarkan nanti ketentuan putusan pengadilan sendiri. Biasanya pengadilan akan melihat batasan kemampuan dan batasan ketika si anak sudah dikategori mampu untuk berdiri dalam artian dia bisa mendapatkan biaya sendiri seperti itu.